Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini Anda sedang mengikuti program Pena Inspirasi dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Bacaan kita hari ini diambil dalam buku Kebahagiaan Sejati bab 2 dengan judul Keperluan Orang Berdosa. Pada mulanya, manusia dikaruniai kuasa berpikir yang mulia dan seimbang. Manusia itu sempurna tubuhnya, selaras dengan kehendak Allah. Pikiran-pikirannya bersih, maksud-maksudnya pun suci. Tetapi karena durhaka, kuasanya berubah. Lalu rasa mementingkan diri sendiri mengambil alih tempat kasih itu. Keadaannya menjadi amat lemah karena pelanggaran itu, sehingga membuat dia tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri melawan kuasa kejahatan itu. Dia telah ditawan setan dan akan tetap dikuasainya kalau Tuhan Allah tidak turut campur tangan secara khusus. Maksud menggoda ialah menghalang-halangi rencana ilahi di dalam penciptaan manusia itu, lalu memenuhi bumi ini dengan bencana yang memilukan. Dan dia akan menunjukkan bahwa semuanya ini terjadi sebagai akibat daripada pekerjaan Allah di dalam menjadikan manusia itu. Dalam keadaan manusia tanpa dosa, dia dapat mengadakan hubungan yang menyenangkan dengan Allah, yang di dalam dia itu ada suatu perhimpunan hikmat dan marifat terlindung. Kolose 2 ayat 3. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tiada lagi dia dapat menikmati kesenangan hubungan yang kudus itu. Bahkan dia mencoba menyembunyikan dirinya dari hadapan hadirat Tuhan Allah. Demikianlah selalu keadaan hati yang masih belum dibaharui. Dia tidak sesuai dengan Allah dan tidak akan mendapat kesenangan dalam hubungan dengan Dia. Orang yang berdosa tidak senang di hadapan Allah. Dia akan takut dan mengundurkan diri dari pergaulan dengan makhluk-makhluk yang suci. Sekiranya dia diperkenankan memasuki surga, hal itu tidak akan mengembirakannya. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri yang bertakhta di surga setiap hati menyambut kasih Allah yang tiada batasnya, tidak akan mendapat sambutan di dalam jiwanya. Pikiran-pikirannya yang memikat hatinya, motif-motif yang terdapat padanya berlawanan dengan orang-orang yang tiada berdosa yang tinggal di sana. Dia akan menjadi satu bunyi sumbang dalam irama surga. Baginya, surga adalah tempat penuh siksa. Dia lebih suka lenyap dari Tuhan yang menjadi terang itu dan menjadi pusat dari segala kegembiraan. Bukannya Tuhan yang sewenang-wenang memerintahkan supaya orang jahat itu enyah dari surga. Mereka sendirilah yang telah mengatupkannya dengan ketidaklayakan mereka menghalangi pergaulan yang terdapat di sana. Bagi mereka, kemuliaan Allah akan menjadi satu bara api yang menyala-nyala. Mereka menyambut kebinasaan supaya mereka dapat terlindung dari wajah Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus mereka. Mustahil dengan diri kita sendiri melarikan dari lubang dosa yang dalamnya kita tenggelam. Hati kita jahat, kita tidak dapat mengubahnya. Siapa gerangan dapat menerbitkan yang suci daripada yang najis? Seorang pun tidak, karena pikiran tabiat duniawi itulah maut, tetapi pikiran rohani itulah hidup lagi sentosa. Ayub 14 ayat 4 dan Roma 8 ayat 7. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing. Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat mengubah hati, tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya suatu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan yang baru dari atas sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan.
Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Demikian bacaan kita hari ini. Semoga kita diberkati melalui tulisan Pena Inspirasi.